Belum peluit akhir dibunyikan, sebagian lawan sebenarnya sudah pasrah. Bukan karena papan skor, tapi karena satu nama sudah nongkrong di kepala mereka dari set pertama. Megawati Hangestri. Belum lompat, auranya sudah duluan nyampe. Lucunya di saat semua tegang, Mega malah kelihatan santai. Kayak orang lagi mikir, abis ini makan apa ya? Padahal di balik muka datarnya, ini pertandingan penentuan nasib. Lolos Final Four atau pulang sambil pura-pura kuat. Set keempat jadi momen paling bikin deg-degan. Bola bolak-balik, poin kejar-kejaran. Suasana tribun panas, sementara pemain di lapangan mulai ngos-ngosan. Di momen begitu, biasanya pemain mulai amanin bola. Tapi tidak dengan Mega. Dia justru minta, ambil, dan boom. Spike-nya turun kayak tagihan akhir bulan. Datang tiba-tiba dan langsung bikin semua diam. Beberapa pemain lawan cuma bisa bengong, kayak mikir, barusan itu beneran apa cuma bayangan ya? Yang lebih nyesek, sebenarnya mereka sudah tahu bolanya ke Mega, sudah pasang blok, sudah siap mental, tapi tetap poin. Dan itu bukan cuma sekali. Sepanjang musim, Mega kayak punya paket komplit, tenaga, nyali, dan keberanian ambil resiko. 8 catatan penting pun lahir. Bukan karangan, bukan dramatisasi. Penentu laga krusial, top skor tim, spike paling bikin refleks mundur, efisiensi serangan walau dijaga rame-rame, tetap gas meski kondisi fisik nggak ideal, pemimpin tanpa ban kapten, efek mental ke lawan, dan perubahan status dari andalan jadi icon. Lengkap, kayak checklist belanja bulanan. Begitu poin terakhir jatuh, reaksinya beda-beda. Ada yang langsung duduk lemes, ada yang senyum gak percaya, ada juga yang matanya kosong, kayak sinyal hilang. Mega gak lompat-lompat, gak teriak. Dia jalan pelan ke rekan-rekannya, peluk satu-satu, kayak mau bilang, kita lakuin bareng-bareng. Padahal semua tahu, kalau momen genting datang, nama itu lagi muncul paling depan. Final Four pun aman, bukan karena keajaiban, tapi karena keberanian buat ambil alih cerita di saat semua hampir jatuh. Dan malam itu jadi bukti, kalau Megatron sudah menyala, sejarah biasanya cuma punya 2 pilihan, ikut tercipta atau jadi penonton. Awalnya, semua kelihatan normal. Lapangan siap, net berdiri, wasit tenang. Satu-satunya yang gak kelihatan normal cuma satu orang. Iya, Megawati Hangestri. Belum apa-apa, Popsivo udah dapat firasat aneh. Bukan karena skor, tapi karena cara Mega berdiri. Itu bukan pose atlet mau tanding. Itu pose orang yang bilang, ya udah, kita selesaikan sekarang. Padahal kondisinya nggak fit. Lompat, berat. Mendarat kayak lutut lagi debat sama otak. Tapi anehnya, justru di kondisi itu, Mega mainnya bukan makin aman, malah makin nekat. Di satu momen, Mega mendarat sambil tarik nafas panjang. Penonton mikir, wah, ini pasti istirahat. 2 detik kemudian, Mega minta bola lagi. Lawan langsung mikir, ini orang minum apa sebelum main? Terus tiba-tiba, boom, spike kilat. Arah bolanya muter kayak GPS error, dan hampir terjadi headshot. Arcella refleks kabur dari jalur bola, bukan karena malas nerima, tapi karena naluri manusia normal berkata, kalau ini kena kepala, aku pulang lebih cepat. Yang lucu, pemain Popsivo lain di depan net malah bengong. Matanya ngikutin bola sambil kayak mikir, barusan itu peluru apa shuttlecock? Balik lagi ke awal set. Sejak poin pertama sebenarnya udah kelihatan. Ini bukan Megawati mode irit, ini Megawati mode nekat nasional. Blok 2, dihajar. Blok 3, dihajar juga. Pokoknya semua yang berdiri di depan net dianggap objek uji nyali. Di sisi lain, Mega ini bukan cuma nyetak poin, dia itu charger mental tim. Sekali teriak, satu tim langsung nyala. Sekali selebrasi, lawan langsung mikir, ini kita main volley atau ikut survival game? Lalu datang lagi momen chaos. Bola muntah di depan net. Situasi ribut.
Semua pemain mikir siapa yang ambil. Mega gak mikir, langsung hajar jarak dekat. Hasilnya, headshot versi ringan. Gak full kena, tapi cukup bikin pemain Popsivo kayak kehilangan wifi beberapa detik. Untung tangan masih nyangkut dikit. Kalau enggak, itu sudah masuk kategori konten highlight berbahaya. Sejak situ, pertahanan Popsivo mulai goyah. Ada yang telat lompat, ada yang jatuh sendiri, ada yang salah baca arah. Bukan karena mereka jelek, tapi karena tempo serangan Mega sudah kelewat cepat buat otak manusia biasa. Padahal, secara logika pemain cedera harusnya nurunin risiko. Mega malah nambah risiko. Bola jelek, dihajar. Bola tanggung, dihajar lebih keras. Kayak bilang, kalau mau kalah, bukan hari ini. Dan disitulah lawan sadar. Ini bukan pemain yang sekedar mau menang. Ini pemain yang gak mau nerima kalah. Makanya atmosfer pertandingan berubah. Dari ayo main, jadi ayo bertahan. Buat Popsivo, ini bukan cuma soal kehilangan poin. Ini soal kehilangan rasa aman berdiri di depan net. Buat penonton, satu hal jadi jelas. Megawati lagi main di mode ekstrim. Cepat, nekat, dan bikin deg-degan. Kalau videonya bikin ketawa, geleng-geleng, atau mikir kok bisa ya? Jangan lupa like, subscribe, dan share. Tulis juga komentar kalian, karena itu bahan bakar utama semangat ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada pertandingan yang bikin penonton lupa napas, itu malamnya Megawati Hangestri Pertiwi turun ke lapangan lawan Jakarta Livin Mandiri. Dari awal set, vibes-nya sudah beda. Livin Mandiri kelihatan siap tanding, tapi lupa siap mental. Blok datang telat, pertahanan kayak wifi satu bar, dan pola mainnya langsung dipaksa mode bertahan total. Sementara Mega, santai tapi kejam. Dia bukan cuma mukul bola, dia mukul kepercayaan diri lawan. Setiap Livin coba bangkit, Mega langsung angkat tangan. Sini bolanya. Hasilnya, poin. Lagi, dan lagi. Malam itu bukan sekadar pertandingan, ini drama penentuan nasib. Papan skor boleh bicara, tapi aura di lapangan lebih berisik. Sejak set pertama, Mega main kayak lagi bawa mimpi satu tim di ransel. Setiap lompatan berasa berat, tapi setiap ayunan tangannya seperti bilang, gue belum selesai. Smash keras, sudut sempit, bola meluncur tajam kayak motor lawan arah. Blok Livin Mandiri berkali-kali cuma jadi penonton VIP dari jarak dekat. Penonton di tribun, berdiri, bangku cadangan,